Maaf mengganggu atas waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Mas, silakan duduk. Sebelum itu, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Vidya. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Nama saya Vidya dari kelas 10 IPS 1, Bu. Oh, berarti nama kita sama ya? Iya, Bu. Oke, baik Nak Vidya. Adakah yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu. Tidak apa-apa Nak Vidya, silahkan sampaikan tujuan Nak Vidya menghubungi. Jadi, Bu, sebenarnya tujuan saya menemui Ibu adalah untuk menceritakan masalah saya sekaligus saya ingin meminta bantuan Ibu sebagai guru BK untuk melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap permasalahan saya, Bu. Baik Nak Vidya, tentu saja bisa. Ibu di sini sebagai guru BK akan berusaha membantu kamu menemukan cara untuk menangani permasalahan yang telah kamu hadapi. Tetapi, Bu, saya merasa malu untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada saya, Bu. Begini Nak Vidya, dalam proses konseling ada yang namanya asas kerahasiaan dan Ibu wajib untuk merahasiakan permasalahan klien. Ibu sebagai konselor wajib merahasiakan permasalahan klien. Maka dari itu, Nak Vidya bisa menceritakan permasalahan Nak Vidya kepada Ibu. Ibu insya Allah pasti akan merahasiakannya. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu, saya siap untuk menceritakan terkait permasalahan yang saya hadapi, Bu. Iya Nak Vidya. Jadi begini, Bu, saya merasa gugup dan gelisah setiap kali saya presentasi di depan kelas. Terus Nak? Tapi, Bu, saya sangat ingin saat saya presentasi, saya bisa bicara dengan lancar, tidak terbata-bata dan tidak nervous seperti teman-teman yang lain, Bu. Terus saat tidak ada guru di kelas, apakah kamu juga masih merasa nervous ketika maju di dalam kelas? Kalau tidak ada guru, saya tidak merasa nervous, Bu. Tetapi saat presentasi mandiri, saya merasa nervous kalau teman-teman saya mulai memperhatikan saya. Oh, kalau begitu bisa jadi itu kamu tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang. Benarkah begitu? Sepertinya begitu, Bu. Karena ketika saya maju di depan kelas, saya mulai merasa gugup, nervous, dan tangan saya berkeringat, Bu. Ya, Nak, bisa jadi yang kamu rasakan itu merupakan indikator dari kurangnya percaya diri seseorang. Nah, supaya masalahnya lebih jelas, apakah yang bisa kalian tanya sedikit lagi? Bisa, Bu. Tadi kamu bilang bahwa rasa gugupmu meningkat bukan hanya ketika saat ada guru di kelas, tapi juga saat presentasi mandiri bersama teman-teman. Iya, Bu. Itu karena saya takut melakukan kesalahan saat presentasi, Bu. Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Jadi, Bu, setiap saya tampil di depan kelas, saya merasa takut melakukan kesalahan. Saya takut nanti nilai saya jelek, Bu. Juga saya takut nanti ditertawakan oleh teman-teman. Jadi di sini kamu takut saat presentasi dan melakukan kesalahan akan ditertawakan oleh teman-teman atau diberikan nilai jelek oleh guru. Apakah benar begitu? Iya, Bu. Karena saya pikir guru itu tidak suka kalau melakukan kesalahan. Dan juga saya malu kalau ditertawakan teman-teman. Itulah mengapa saya merasa tambah nervous, Bu. Oh, begitu ya. Mungkin kamu berpikir bahwa semua hal itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu. Oke, selanjutnya kira-kira usaha apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa bahwa kamu mulai tidak percaya diri atau gugup saat tampil di depan kelas? Saya hanya diam saja, Bu. Daripada saya mulai malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk melaksanakan konseling ini? Saya ingin sekali bisa bicara di depan kelas, Bu, dengan banyak orang, Bu. Dan juga ketika saya dipanggil di depan kelas, saya tidak gemetar dan nervous. Jadi saya tidak gagap lagi saat berbicara. Tapi paling tidak saya bisa aktif dalam diskusi kelompok, misalnya bertanya atau menjawab pertanyaan, Bu. Oke, setelah berdiskusi selama 2 tahun
itu, alangkah baiknya kita simpulkan dahulu agar jelas hasil pembicaraan yang telah kita lalui. Jadi tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. Kemudian kamu ingin meningkatkan rasa percaya diri kamu supaya nanti lebih berani tampil di depan kelas. Apakah benar demikian? Iya Bu, benar seperti itu. Nah, bisakah kamu memberitahukan kepada ibu terkait nilai-nilai mata pelajaran kamu? Iya Bu, alhamdulillah nilai saya bagus-bagus semua. Saya senang sekali karena tidak ada nilai saya yang jelek. Teman-teman saya juga mengatakan kalau saya ini beruntung Bu. Berarti itu merupakan hal yang membanggakan dan membahagiakan untuk kamu. Iya Bu, saya bahagia. Loh, katanya bahagia, tapi ibu lihat ekspresi kamu tampak sedih. Saya sedih Bu, karena saya ingin melihat teman-teman yang lain bisa percaya diri di depan banyak orang. Sedangkan saya, walaupun sudah berlatih, tetap saja masih gugup dan nervous. Saya sampai jengkel dengan diri saya sendiri. Ibu dapat memahami perasaanmu, Nak. Tapi dalam menjalani hidup, kita harus membutuhkan keberanian. Kalau kamu berpikiran kamu akan diberi jelek atau akan ditertawakan oleh teman-temanmu, itu mungkin hanya ada di pikiranmu saja. Mungkin itu tidak benar, itu tidak akan terjadi. Bukankah begitu? Iya Bu, saya sebenarnya tidak mau memiliki sifat ini terhadap kelebihan teman-teman saya. Saya hanya merasa sia-sia saja ketika sudah belajar dan berlatih untuk presentasi. Tetapi tetap saja ketika tampil di depan kelas saya merasa gugup Bu. Bisakah kamu memperagakan dirimu itu bagaimana cara kamu berlatih? Bisa Bu, jadi saya berlatih berbicara di depan kaca Bu. Tetapi sebenarnya teman-teman saya juga sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana cara agar tidak gugup dan nervous saat tampil di depan kelas. Bu, hanya saja saya bingung. Kamu merasa bingung? Sebenarnya apa yang membuat kamu bingung? Padahal itu adalah hal yang kamu inginkan, kan? Iya Bu, tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman karena untuk tampil di depan kelas saja saya harus berlatih dulu dengan mereka. Tapi saya juga sering berlatih sendiri, namun saya tetap merasa gugup. Oke, jadi mari kita bahas satu persatu dulu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu takut dianggap bodoh dan diremehkan oleh teman-teman karena untuk tampil di depan kelas saja kamu harus berlatih dulu dengan mereka. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya tidak mau diremehkan. Jadi Bu, saya ingin minta nasihat dari Ibu. Sebenarnya apa yang harus saya lakukan terhadap rasa tidak percaya diri saya ini Bu? Seperti yang kita ketahui, kamu adalah orang yang paling paham tentang diri. Jadi apakah kamu merasa bahwa ibu pantas memberikan pandangan kepada kamu? Apakah benar begitu? Bukankah tadi kamu mengatakan ingin mencari cara atau solusi untuk permasalahan yang kamu hadapi? Namun kenapa sekarang kamu hanya diam? Begini Bu, saya hanya ingin meminta nasihat dari Ibu saja mengenai apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Begini Nak, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa yang paling paham tentang diri kamu adalah kamu sendiri. Namun di sini yang bisa Ibu lakukan adalah memberikan saran kepada kamu untuk saat ini menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang seperti kamu merasa akan ditertawakan ketika melakukan kesalahan atau akan diberikan nilai jelek oleh guru. Jadi pikiran-pikiran seperti itu dulu yang harus kamu hilangkan. Oh baik Bu. Terima kasih Bu atas nasihat yang Ibu berikan kepada saya. Kalau saya boleh bertanya, apakah Ibu punya rekomendasi obat yang bisa diminum sebelum saya presentasi agar nantinya saya tidak gemetar dan lebih tenang saat tampil di depan kelas? Sebelumnya terkait obat, Ibu mohon maaf, Ibu tidak punya informasi atau Ibu tidak bisa merekomendasikan obat. Jadi Ibu menyarankan kamu untuk bertanya kepada orang yang lebih ahli mengenai obat. Nanti Ibu
juga untuk obat harus ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam mengonsumsinya. Oh iya Bu, baik Bu. Wah, tidak terasa ya waktu kita sudah hampir habis. Iya Bu. Jadi selama pembicaraan kita ini, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Alhamdulillah saya merasa lega karena bisa mengungkapkan keluhan yang selama ini saya pendam dalam hati saya. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini? Saya pikir bahwa berlatih bersama teman-teman untuk menghilangkan rasa nervous saya saat tampil di depan kelas itu sudah benar Bu. Juga saya menyetujui saran dari Ibu untuk tidak memperdulikan pikiran-pikiran negatif tentang respon teman-teman dan guru saya saat saya melakukan kesalahan saat presentasi. Baik, Nafidia, itu merupakan hal yang bagus. Jadi kira-kira apa rencana kamu setelah ini? Iya Bu, jadi setelah ini insya Allah saya akan giat lagi berlatih bersama teman-teman dan juga tetap berlatih sendiri di depan cermin. Selanjutnya saya harus menghilangkan semua pikiran negatif saya yang belum tentu benar tentang teman-teman dan guru pada saat presentasi. Iya Nafidia, merasa kamu telah mengalami beberapa pengajuan yang berarti. Oleh karena itu, bisakah kita menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini menyangkut masa depan saya dan juga kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun serta saya sudah tahu langkah apa selanjutnya yang harus saya lakukan untuk mengatasi tidak percaya diri saya ini. Alhamdulillah, rupanya kamu sudah paham dengan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu pasti bisa melakukannya, itu adalah pilihan yang bagus. Ayo terus lakukan jika menurutmu itu adalah hal yang baik untuk diri kamu. Dan jangan patah semangat serta menyerah jika ada tantangan atau halangan yang kamu hadapi, karena tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan. Iya Bu, terima kasih. Ya, jadi jangan sungkan ya jika kamu ada yang ingin dibicarakan, silakan temui Ibu lagi. Nah, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas kemajuan yang telah kamu alami? Iya Bu, pasti Bu. Saya berpikir untuk menemui Ibu lagi untuk konseling minggu depan Bu. Apakah bisa Bu? Tentu saja bisa. Nah. Baik Bu. Nah, bagaimana jika kita tutup pembicaraan kita ini? Ibu mengucapkan terima kasih atas ketersediaan kamu menemui Ibu dan menceritakan permasalahan yang kamu hadapi. Iya Bu, kalau begitu saya permisi Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.